Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita, anggota kelompok 11 dengan materi analisis laba kotor, mata kuliah analisis laporan keuangan. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan, Ibu Adila Septiana, serta rekan-rekan semuanya. Kelompok kami yang beranggotakan yang pertama Anda Mega Pratiwi dengan NIM belakang 028, Anita 087, Ika Wahyuni 222, Alisatu Syaro Amalia 203. Untuk materi pertama yaitu pengertian analisis laba kotor akan saya sampaikan sendiri. Pengertian laba kotor menurut Supriyono adalah pemecahan atau membagi atau elemen-elemen yang lebih kecil dengan tujuan untuk menentukan penyebab penyimpangan laporan laba kotor dan untuk mengetahui hubungan antara elemen-elemen tersebut. Menurut Kusnadi mengatakan bahwa analisis laba kotor merupakan proses analisis yang berkelanjutan dan harus dilaksanakan secara intensif. Sedangkan menurut Dwi Prastoyo, yang dimaksud dengan analisis laba kotor adalah analisis laba kotor merupakan suatu proses yang kontinu dan intensif. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat kita lihat bahwa analisis laba kotor digunakan untuk mengetahui perubahan-perubahan atau penyimpangan-penyimpangan antara anggaran laba kotor dengan realisasinya. Jadi, analisis laba kotor adalah salah satu alat bantu manajemen perusahaan yang dapat digunakan analisis laba kotor, di mana analisis laba kotor digunakan untuk mengevaluasi penjualan dan menganalisis hasil pelaksanaan atas penjualan dalam perusahaan dengan cara membandingkan antara anggaran laba kotor yang disusun dengan realisasi yang terjadi sehingga dapat diketahui asli telah diperoleh perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Mega Pratiwi, NIM terakhir 028 dari kelompok 11 akan menjelaskan mengenai pentingnya analisis laba kotor. Yaitu analisis laba kotor digunakan untuk menjelaskan perbedaan antara laba kotor yang terjadi dengan laba kotor yang dianggarkan atau analisis yang dilakukan untuk menjelaskan perbedaan antara laba kotor periode ini dengan periode sebelumnya. Analisis ini digunakan untuk memecah atau membagi menjadi elemen atau bagian yang lebih kecil dengan tujuan untuk menentukan penyebab penyimpanan laba kotor dan untuk mengetahui hubungan antara elemen-elemen. Elemen pada laba kotor yaitu satu, elemen penghasilan penjualan. Elemen ini ditentukan oleh besarnya harga jual satuan dan kuantitas atau volume penjualan. Yang kedua, elemen HPP. Elemen ini ditentukan oleh besarnya HPP setiap satuan produk dan kuantitas atau volume penjualan. Adapun manfaat dari analisis laba kotor yaitu salah satu kegiatan yang sangat penting bagi manajemen guna mengambil keputusan untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Dalam melakukan analisis laba kotor diperlukan berbagai data perusahaan. Data yang diperlukan dalam melakukan analisis laba kotor yaitu data target yang telah ditetapkan, pencapaian hasil laba pada periode tersebut, dan laba pada beberapa periode sebelumnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ika Wahyuni dengan NIM belakang 222 akan melanjutkan presentasi sebelumnya, yakni saya akan membahas terkait faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan laba kotor, yang mana di sini laba kotor harus disajikan dan dianalisis sedemikian rupa sehingga manajemen dapat mengetahui sebab-sebab atau faktor perubahan laba kotor. Analisis laba kotor hendaknya dilakukan oleh setiap perusahaan dari tahun ke tahun untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan perubahan tersebut. Dan setelah perusahaan mengetahui penyebabnya, perubahan laba kotor, maka perusahaan dapat melakukan suatu tindakan untuk memperbaikinya. Menurut Supriyono, faktor yang menyebabkan perubahan laba kotor ialah diantaranya satu, penjualan, dan yang kedua, harga pokok penjualan. Yang mana di sini perubahan laba kotor yang disebabkan oleh penjualan ditentukan oleh besarnya harga jual satuan, yaitu perubahan yang disebabkan oleh perubahan dalam harga jual persatuan. Harga jual persatuan dihitung berdasarkan jumlah produk yang dijual.
Yang kedua di sini kuantitas atau volume penjualan, yaitu di mana perubahan laba rugi yang disebabkan perubahan jumlah produk yang terjual dengan harga jual persatuan tetap. Sedangkan perubahan laba kotor yang dipengaruhi oleh harga pokok penjualan di sini ialah satu harga pokok penjualan, yaitu perubahan laba kotor yang terjadi karena adanya perubahan harga pokok persatuan produk dengan anggaran kuantitas penjualan sama. Yang kedua di sini kuantitas atau volume harga pokok penjualan, yaitu perubahan laba kotor yang disebabkan karena adanya perubahan kuantitas yang dijual dengan anggaran harga pokok satuan tetap. Menurut Kurnadi, adapun di situ faktor yang mempengaruhi perubahan laba kotor ialah satu perubahan harga jual, yang kedua perubahan volume penjualan, yang ketiga perubahan bauran produk. Perubahan laba kotor dari tahun ke tahun perlu dianalisa untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan perubahan tersebut, dan para manajer harus memahami betul setiap perubahan yang terjadi pada laba kotor dan kemungkinan sebab-sebab terjadinya perubahan tersebut, serta ditentukan cara apa yang diperlukan untuk mempertahankannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisatu Syahrul Amalia, NIM terakhir 203. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat analisis laba kotor, yaitu manfaat analisis perubahan laba kotor bagi manajemen menurut Prasetyo dan Rifka di tahun 2002, yaitu memberikan cukup motivasi bagi manajemen untuk melalui suatu pemeriksaan yang akan membawa kepada berbagai kemungkinan tindakan koreksi, khususnya analisis yang menunjukkan perbedaan tidak menguntungkan atau rugi antara anggaran dan realisasi. Analisis laba kotor yang didasarkan kepada anggaran atau biaya standar dapat memberikan gambaran titik-titik kelemahan dari kinerja periode tersebut. Maupun yang merugikan perubahan turun, sehingga menjadi dasar tindakan di periode berikutnya. Karena menghitung laba kotor adalah penjualan dikurangi harga pokok penjualan, maka dapat dipastikan penyebab perubahan laba kotor ada dua faktor, yaitu yang pertama penjualan dan yang kedua harga pokok. Baik, mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.